Halo Sobat Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di acara Gebyar Budaya yang diselenggarakan secara virtual. Nah, kami dari BPNB Aceh akan mendemokan masakan-masakan khas Aceh. Penasaran dengan proses dan keenakannya? Oke, mari kita cek. Kita mau masak apa nih hari-hari? Oh, hari ini kita masak srikaya. Srikaya. Hmm. Wow, srikaya. Apa aja sih bahannya tuh? Di sini ada telur, ada gula, ini santan, nangka yang udah kita kupas begini. Ini daun pandan yang udah kita rias. Gitu. Daun pandan ya itu ya? Iya. Kayak ilalang. Dan ini vanili untuk pewanginya biar nggak bau amis karena kita pakai telur banyak. Oke. Terus diapain? Kita mulai nih. Kita mulai. Sekarang kita takar telurnya dulu biar kalau ini gula segini berarti telurnya segini Terus juga. gitunya semana tuh? Nah, setengah ini kita ini telur. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Datang nih ya. Aduh, jadi Sobat Budaya ini ada masakan apa nih? Kayaknya menarik banget. Yes, kita lagi masak asokaya. Oh, asokaya. Nah, asokaya itu apa ya kalau Indonesianya? Oh, srikaya. Si Sri doang dong yang kaya ya. Enggak juga, masih ada seri-seri yang Ada lain yang Sri kaya. lain. Oke. Jadi penjelasannya apa ya nih, Kak? Ini telur kita pecahin dulu, kita aduk, kita gabung di sini ya. Wow. Ini kelihatannya sangat lezat. Baru telur ya, Bu? Iya. Iya. Terus telurnya Ya. kita masukin ke situ. Dicampur. Iya. Ini mixer tradisional. Tradisional, produk lokal ya, Bu. Produk lokal. Diaduk terus nih. Iya, sambil diaduk. Wow, jadi Sobat Budaya, ini telurnya dikocok terlebih dahulu ya. Bu, dikocok penuh semangat. Oh, yang kuat dan penuh kencang. Semangat. Bukan pakai perasaan ya? Enggak. Rasa Yes. jatuhnya baper, Bu, Semakin nanti. marah kayaknya, semakin marah semakin cepat jadi. kayaknya. Nah, Ribet ya, bukan pakai mixer aja. harus tradisional kalau saya makanan ini acaranya kenduri maulid ya. Jadi memang Iya. segala sesuatunya dikemas dalam bentuk tradisional yang harus kita cintai. Oke deh. Nah, aduknya sampai berapa lama ya, Bu? Sampai pegel kayaknya. Nah, Kak Fahri, ini kan tema kita kan maulid nih, kenduri maulid. Nah, kenapa harus ada asokaya salah satu menunya dalam maulid di Aceh? Ini asokaya ini memang makanan yang rajin atau rutin hadir di kenduri maulid ya. Biasanya nanti ada makanan pendampingnya. Nanti ada makanan pendampingnya tuh bulekat. Kalau bahasa Indonesia ketan bulet. Karena kan kenduri itu menghadirkan kehangatan gitu ya. Ya dimana orang berkumpul. Kemudian juga kenduri itu kan bukan sekedar makan-makan, tapi banyak simbol makanan atau masakan tradisional Aceh. Bagaimana tentunya ini sokaya ini juga ya karena apa namanya rasanya kan manis Rasanya gitu ya. manis, Ibu. Rasanya manis ya. Itu juga sikap manis itu kan sebagai lambang kehangatan juga. Berbahasa. Berbahasa. Dengan apa itu? Ini tetap dikocok lagi tetap sambil sampai dikocok. gulanya halus. Oh, Jadi gulanya kerja halus. keras ibu ini semakin diuji. Si Mungkin ibu ini- kalau nanti pegal bisa tukaran sama sama Bunda saya Sipo, gitu iya. ya. Boleh ini dicoba. Jadi Akhirnya saya menang, saya nggak pemirsa semuanya ini dibuat secara tradisional, tidak menggunakan alat elektronik. So ini butuh kesabaran, makanya yang dihadirkan adalah sebuah kehangatan, sebuah cinta untuk tamu undangan dalam kenduri maulid tersebut. Betul sekali. Oke Sobat Budaya, nah kita tinggalin dulu nih pembuatan dari asokayanya dan kita melihat menu-menu lain yang dibuat untuk kenduri maulid di Aceh.
Oke Sobat Budaya, kalau tadi kita telah melihat pembuatan asokaya, sekarang kita harus melihat satu lagi menu yang harus ada di acara-acara di Aceh, yaitu kuah blangong. Nah Sobat Budaya, ini tuh kalau bisa dirasakan ya wanginya tuh harum banget dan enak banget. Jadi penasaran kan bagaimana cara pembuatan? Oke sekarang kita tanya langsung orang yang selalu membuat kuah blangong ini, Om Apit. Bagi dong ini tipsnya sama kami, bagaimana proses dari pembuatan kuah blangong ini, maknanya apa harus ada kuah blangong dalam kenduri moli. Iya Copo, terima kasih Copo. Jadi begini, kuah blangong ini adalah suguhan gulai yang memang dimasak oleh masyarakat. Jadi dalam kegiatan-kegiatan tertentu, dalam kenduri, dalam syukuran, dalam pesta perkawinan, dan kuah blangong selalu ada untuk mendampingi menu-menu yang lain. Tanpa ada kuah blangong kayaknya kita makan juga terasa kurang seperti itu bagi masyarakat. Seperti itu. Seperti itu merupakan menu, bisa kita bilang menu sakral ya. Kalau ada acara apapun di Aceh wajib ada kuah blangong. Oke, nah kalau dilihat dari sini kan warnanya, teksturnya itu sangat menarik kan. Penasaran nih Om, apa sih bumbu-bumbunya nih? Boleh dijelaskan untuk biar Sobat Budaya kita pada paham. Bumbunya sebenarnya Copo kita bisa temu di dalam masyarakat kita sendiri juga. Jadi nggak susah sebenarnya bumbu. Tapi proses pembuatan bumbunya ini yang memang cukup banyak, bisa dibilang cukup banyak. Beberapa bumbu misalnya yang pertama harus ada garam, ketumbar, ada bawang, ada cabai, jahe, kelapa. Nanti ada juga kelapa yang ditumis, kelapa yang diparut, kelapa yang memang udah digiling seperti itu. Dan juga termasuk semua cabai-cabai itu digiling. Jadi nanti dia ada beberapa bumbu yang sudah dikemas oleh si masyarakat yang pembuatnya ini, nanti kita tinggal mengaduknya dalam kuah blangong itu sendiri. Jadi nanti sebelumnya juga ada daging sih sebenarnya, kan dia ini daging sebenarnya. Terakhir nanti juga ada ini, ada nangka lagi nanti. Orang biasanya juga ada nangka, bisa taruh nangka, bisa juga taruh pisang muda, seperti itu. Nah Sobat Budaya, tadi udah dengarkan penjelasan dari Om Pit tentang kuah blangong. Berhubung di sini udah panas banget, aku tuh udah nggak tahan lagi. Jadi mari kita cek menu-menu yang lain yang ada untuk persiapan Maulid di Aceh. Dan Om Pit silakan kembali, kami tunggu matengnya. Oke, sip. Nah, Sobat Budaya, aku mau ngerjain ibu-ibu yang lagi di sana nih. Mereka kan lagi fokus kerja. Yuk kita gangguin. Hai Cuka. Lagi buat apa nih? Oke Sobat Budaya, kali ini kita sudah pindah ke yang daun-daun ya. Apa sih namanya ini? Ini namanya bukula. Oh bukula. Artinya apa nih bukula? Bukula itu nasi yang dibungkus pakai daun. Tuh biasanya ada momen-momen tertentu. Oh, Dia seperti bentuknya itu. seperti limas, kerucut. Kita lihat ya. Oke, kita lihat pembuatannya. Nah Sobat Budaya, ini adalah bukula yang merupakan masakan atau makanan tradisional Aceh yang nasinya harus dibungkus dengan daun. Nah, manfaatnya apa sih Bu? Kenapa harus dibungkus pakai daun? Kan bisa pakai plastik, bisa pakai apa yang untuk nasi bungkus. Nah, ini kenapa harus daun gitu? Karena kalau daun ini biasanya dia tahan lama nasinya, lumayan awet. Untuk anti basi kan dengan daun kan bisa, daunnya pun itu harus kita layu dulu dia. Oh, Diasap-asapkan. diasapkan dulu biar anti basi ya. Iya. Kalau anti baper bisa nggak? Biar perasaannya tetap terjaga Oh, gitu. itu bisa. Karena kan dengan bentuknya yang limas, yang kerucut tadi menambah selera makan. Jadi Asik. yang galau-galau itu hilang. Wah, nah jadi selain untuk anti basi ini bisa anti baper Sobat Budaya. Nah, lihat nih, Oke. dia mesti diginiin. Nah, Oh gitu. dibuat bentuk kerucut, dipadat-padatkan, dan catatannya memang harus nasi dalam keadaan panas. Oh seperti itu. Iya, Nah kalau ini dingin kan dia nggak bisa merekat Kalau dingin dia sempurna. tidak mau Dia ya. harus padat supaya nanti tekstur nasinya itu
apa namanya, Lebih lebih rapet rapat gitu ya. ya, lebih padat, lebih gampang dibentuk. Oh iya. Nah, dia harus sampai terbentuk seperti limas Oke. atau kerucut. Nah, Jangan lupa sebelumnya itu kita kasih ini dikit. Hah? Nah, ini apa? itu garam. Oh, garam. Nah, sobat budaya, rupanya ini ditaruh garam. Nah, biar apa? Asin gitu. Enggak sih, kita untuk anti basi, untuk lebih Oh, anti basinya. Nah, karena kan jadi kalau nasi panas dia berembun. Nah, kalau udah ada garam dia akan Oh. menyerap. dari airnya tadi. Nah, sobat budaya, ini dia salah satu yang harus ditaruh di dalam buku lah tradisional Aceh. Nah, ini dia. Ini garam loh, garam. Nah, ini kan sudah terbentuk. Oke. Jadi tinggal kita bungkus. Oh, nah cara membungkusnya nih. Nah, tinggal ngikutin ini aja sih. Nah, kita ikutin ini. Oke. Nah, ini kan sudah siap dibungkus dan aku tuh udah nggak sabar banget untuk makan nasi yang bagaimana sih rasanya setelah dibungkus dengan daun pisang tersebut. Oke, sobat budaya, kita tunggu nanti kelezatannya. Aduh, capek juga ya, aduh. Tapi kayaknya ini udah nih Pari. Ini kayaknya antara putih telur, kuning telur dan udah menyatu dengan gulanya. Ini udah selanjutnya apa ini? Nah, selanjutnya kita masukin santan. Oke, Jangan masukin dimasukin santan tepung. perlahan-lahan ya. Jangan masukin tepung tuh jadi bolu. Oh, kalau masukin tepung jadi bolu iya. Enak juga tuh. Ini kita masukin Aduk santannya. pelan-pelan ya? Ya, aduk pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah diaduk terus, sambil diaduk saya tuangkan vanili Vanili. supaya tidak amis karena tadi kan Tidak amis. Oh iya, karena tadi telur ya. Apakah harus vanili? Iya. Karena vanili itu deket-deket dengan family. Ya harum deh nanti, jadi bau amisnya hilang. Siap-siap masukkan ke ini ya. Ke bungkusan. Oke, yuk kita bawa ke kompor. Oke, kita ini sudah ada kukusan yang sudah dipanaskan. Ini nggak mesti terlalu penuh karena nanti akan bagian atasnya akan diberi hiasan. Ya. Pakai nongkat. Kita tutup. Matang nanti masaknya. Kita tunggu sekitar 15 menit. Nah, sobat budaya, tadi kita melihat proses-proses masakan yang dibuat oleh masyarakat Aceh dalam sebuah acara atau yang biasa disebut dengan kenduri. Nah, boleh disaksikan, inilah dia berbagai masakan yang telah diolah tadi. Sangat menarik, sangat enak, dan aku penasaran banget dengan rasanya. Oke, bapak-bapak, ayo kita makan, Bu. Ayo makan, ayo silahkan makan.